Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di diskusi teknologi by Biznet GeoCloud, Artificial Intelligence Trade or Threat. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah datang tepat waktu nih ya. Perkenalkan aku Wenta yang akan menjadi host pada sore hari ini nih. Nah, untuk membuka acara, boleh banget teman-teman kenalan dulu nama dan asal daerahnya di kolom komentar. Ini udah ada beberapa juga nih yang kenalan ya. Aku bacain ini dari banyak nih. Ada Kak Adam dari Serpong, ada Kak Anita dari Cirebon, terus ada Kak Eza dari Kutai Kartanegara Kaltim. Wah, ada Kak Ika dari Surabaya, ada Kak Fahmi dari Makassar. Wah, banyak ya. Ada yang dari luar negara, luar planet juga, ada dari Bekasi. Oke. Nah, oke nih, ini udah rame. Terima kasih teman-teman udah datang ya dan udah bersedia untuk ikut nih di Distek by Bisnet Gio. Nah, sambil menunggu, sebenarnya Distek tuh apa sih ya? Oke, buat teman-teman yang baru join nih ya, Distek atau Diskusi Teknologi adalah salah satu program Bisnet GeoCloud yang berisi pembahasan informasi mengenai tren-tren teknologi terkini. Di setiap episodenya, kita mengundang pembicara yang ahli di bidangnya masing-masing, dan saat ini sudah ada 21 episode Distek yang dapat ditonton melalui channel YouTube Bisnet GeoCloud. Nah, dan kali ini kita akan mendiskusikan tentang artificial intelligence secara menyeluruh, mulai dari perkembangan, adopsi teknologinya, hingga potensi atau ancaman dari penggunaannya. Dalam penyelenggaraan acara ini, kami dibantu oleh Wiz AI, 1%, The Futurist Gen Z, serta media partner kita adalah Daily Social. Terima kasih atas dukungannya, sehingga acara ini dapat diselenggarakan dengan baik. Oke, nah sebelum kita mulai ke diskusi panel kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan keynote speech dari Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepada Pak Sandi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya webinar Biznet GeoCloud dengan tema Artificial Intelligence, Treat or Threat. Perkembangan AI yang dapat digunakan oleh masyarakat luas akhir-akhir ini membuka peluang baru, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. AI membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional, personalisasi pengalaman pelanggan, dan inovasi produk atau layanan. Kami percaya bahwa AI akan memicu perubahan transformasional dalam sektor ini. Kami memahami bahwa keterampilan dan kompetensi utama yang dibutuhkan pekerja di sektor ini adalah pemahaman dasar tentang AI, kemampuan untuk bekerja sama dengan teknologi, dan keterampilan beradaptasi dengan perubahan. Penelitian dari Goldman Sachs 2023 menunjukkan bahwa AI generatif memiliki potensi untuk mengotomatisasi 26% tugas kerja di sektor seni, desain, hiburan, media, dan olahraga. Pemerintah turut serta dalam menjaga keberlangsungan ini dan memastikan agar AI dapat mendukung inovasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Santi Santi Santi. Oke, baiklah itu dia penggunaan AI untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sandiaga Uno dan juga teman-teman dari Kementerian Parekraf yang sudah bersedia untuk memberikan keynote speech untuk Distek Artificial Intelligence Treat or Threat pada hari ini. Oke deh, nah emang AI ini udah kita rasakan nih ya manfaatnya untuk berbagai sektor. Mungkin teman-teman yang join juga boleh nih kirim di kolom komentar apakah kalian udah memakai AI dan juga pemakaiannya ini untuk apa aja gitu ya. Oke, nah sambil kita menunggu teman-teman ngirimin apa ya, kayak pengalamannya seputar penggunaan AI. Nah, di sesi selanjutnya kita akan menerima insights mengenai artificial intelligence melalui diskusi panel yang akan diwakili oleh para ahli dari berbagai industri nih, teman-teman. Yaitu yang pertama ada Pak Budi Raharjo,
teman-teman bisa lihat di layar masing-masing, Pak Budi Raharjo adalah founder Reset AI. Selain itu, beliau juga adalah teacher, lecturer, technopreneur, IT security expert, dan juga musician. Nih, kalau teman-teman lihat di LinkedIn beliau ada rocker. Keren banget. Nah, selain itu beliau juga adalah dosen dari stay di ITB, Institut Teknologi Bandung. Oke, selanjutnya ada Prof. Ridi Ferdiana, yaitu Direktur Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Baiklah, teman-teman bisa lihat di layar untuk profil Prof. Ridi. Selain menjadi Directorate of Information Technology, beliau juga seorang profesor di Software Engineering dan juga Technical Trainer IT Learning Solution Asia. Oke, selanjutnya kita ada Pak Didi Wicaksona, yaitu Key Account Director dari Wiz AI. Sebelumnya beliau adalah Country Manager at GapShop, messaging platform yang based di San Francisco, Amerika. Dan juga beliau sempat menjadi Business Development Manager for Southeast Asia region at Kalera, yaitu Multi-Channel Integrated Communication Services for Enterprises based in Italy. Selanjutnya kita ada Kak Michael Andrian. Beliau adalah founder dan CEO Made by Humans dan juga Made by Machines.ai, dan beliau juga adalah Meta's Top Creator Indonesia sekaligus Creative Tech Consultant di Rans Entertainment dan Bali United. Oke, untuk discussion panel hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Pak Yusuf. Pak Yusuf adalah Vice President Operation and Services dari Biznet Geo Cloud. Beliau adalah Linux Geek, Open Source Enthusiast, dan Security Hobbyist. Dan beliau adalah man behind the stage dari Inasgok. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Dan tak lupa kami informasikan kepada teman-teman semua, setelah paparan materinya selesai atau discussion panelnya selesai, kita akan adakan Q&A ya teman-teman. Dan untuk penanya terbaik nantinya akan mendapatkan door prize berupa merchandise menarik dari Biznet Geo. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh aja langsung dikirimkan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapanya. Bisa dikirimkan di chat box di Zoom ataupun di YouTube dan menangkan hadiahnya. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang aja langsung moderator beserta panelis kita. Selamat sore, Pak Yusuf, Pak Budi, Prof. Ridi, Pak Didik, dan Kak Michael. Halo. Halo, sore. Selamat sore. Sore semua. Sore semua. Oke deh, terima kasih Bapak-Bapak atas ketersediaannya untuk join kita di acara pada hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, boleh dikasih tahu nih gimana kabarnya masing-masing Bapak-Bapak sekalian. Baik, terima kasih. Luar biasa ya bisa ketemu dan bareng-bareng ngobrol nih tentang AI bersama para pakarnya nih. Ada Pak Budi, Pak Ridi, Kak Michael, Pak Didik ya. Ini luar biasa sekali buat saya pribadi. Oke deh. Oke deh, kalau gitu mungkin langsung aja kali ya kita mulai discussion panelnya. Untuk floor-nya aku persilahkan kepada Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Wenta. Oke, Pak Budi, Pak Ridi, Pak Michael, Pak Didik, kita ngobrol santai-santai aja ya Pak ya. Kita bahas yang ringan-ringan aja supaya para audiens nih bisa dapat mengkonsumsi informasinya dengan mudah lah. Nah, untuk obrolan pertama saya pengen ke Pak Budi dulu nih Pak. Siap. Pak Budi, sore ini udah ngopi apa Pak? Ini ngopinya ada ngopi dari Kolombia dan ngopi dari Kolombia Jawa hari Barat. ini. Ada dua nih, udah 2 kali nih. Wah, Mantap. Berarti semangat Pak hari ini ya Pak. terlalu semangat. Terlalu semangat. Oke. Pak, saya mau ngobrol nih Pak, mau nanya-nanya. Pertanyaan pertama ke Pak Budi. Pak Budi kan ini udah lumayan lama ya main AI dan saya lihat di beberapa videonya cukup menguasai, mengikuti lah perkembangan AI. Nah, menurut Pak Budi, bagaimana perkembangan AI dari awal Bapak terjun ke dunia AI ini sampai sekarang gitu ya? Dan boleh di-share nggak Pak, kira-kira tantangannya apa aja yang pernah dihadapin Pak buat pembelajaran ataupun perkembangan AI dari untuk berbagai sektor ataupun di masa depan? Karena saya lihat ada video Pak Budi juga yang kematian AI itu menarik sekali itu buat ditonton.
Itu Iya, ngebangun perspektif kita bahwa AI ini bisa dibilang masih cukup menjanjikan ya Pak ya. Monggo Pak, siap. silakan. Iya, jadi saya belajar AI itu mungkin tahun 88 kali ya. Oh, banyak yang Mhm. belum lahir ya. Jadi AI tahun 88. Jadi AI itu sebenarnya tahun awalnya tuh kalau dikoinkan tuh tahun 59-an. Saya belajarin di tahun 88 waktu itu kalau masih ingat sejarah, kalau belum ingat sejarah, tahun 88 itu komputer tuh masih PC, IBM PC yang memorinya masih 640 kilobytes. PC XT itu, waduh. Jadi zaman dulu itu kesulitannya adalah computing platformnya masih belum ada ya, jadi masih terlalu jelek lah ya. Terus internet juga waktu itu belum ada seperti sekarang. Internet tuh masih bentuknya email, belum ada web browser, belum ada yang kita kenal sekarang dengan internet. Jadi tuh jaringan masih super lambat, pakai dial up lagi, pakai telepon. Terus storage-nya juga pakai disket. Wah, ini di sini belum ada, banyak yang nggak kenal yang namanya disket itu ya, yang kotak gitu ya. Mas Ucup pasti masih ingat ya disket. Nah, itu ya. Masih, Wah, masih Pak. disket gitu. Terus kalau disket kan memorinya juga paling 1,2 waktu itu ya, 1,2 1,2 mega. mega. 1,2 mega. Terus codingannya juga harus pakai bahasa C segala macam, C dan assembly. Dengan kata lain dulu menderita. Kalau belajar AI Ya, menderita. ya. Apalagi buat kebutuhan scraping data, cari dataset itu mungkin lebih Wah, sulit ya Pak ya, lebih nggak ada challenging ya jadi dulu. zaman dulu. Nah, itulah sebabnya zaman dulu AI-nya naik ya. Wah, waktu itu AI, terus habis itu mati lagi. Mati Hmm. karena ya AI-nya nggak bisa dipakai apa-apa sih. Dipakainya ya cuma keren-kerenan aja. Artinya secara akademik untuk apa satisfying intelektual sih oke lah. Tapi kalau dalam bentuk aplikasi tahun segitu itu belum ada apa ya aplikasi sesungguhnya. Mati. Nah, kemudian AI bangkit lagi karena sekarang sudah ada cloud macam bisnet gini ya. Udah ada hostingnya, ada memorinya gede, disknya gede, computing gede, dan lain sebagainya. Sehingga toolsnya juga gede, ada yang namanya TensorFlow, Keras, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang toolsetnya itu banyak, sehingga sekarang tinggal kreatif manusianya yang mau membuat aplikasinya, memungkinkan itu. Nanti itu juga ada batasnya lagi tuh. Nanti akan mati lagi, kemudian hidup lagi. Tapi sekarang lagi naik nih. Jadi mari kita manfaatkan ini pas lagi naiknya ini. Nah, mari kita manfaatkan. Kalau Oke. aplikasinya sih nanti banyak nih teman-teman lain bisa cerita aplikasi-aplikasinya gitu. Tapi kalau saya dari kacamata belajar, riset dan lain sebagainya, memang dulu berat, sekarang juga masih berat karena ilmunya masih banyak matematiknya segala macam gitu ya. Tetapi jauh lebih menyenangkan dan banyak mainannya. I see. Jadi kalau sekarang adopsi buat AI ini lebih mudah lah Pak ya, karena computing power udah banyak tersedia dan untuk mengakses resource pembelajaran juga udah lebih mudah ya Pak dibanding dulu yang Ya, yang ya, ya. internet juga susah istilahnya ya. Oke, Iya. menarik Pak. Oke, saya lihat juga di satu video Bapak bahas mengenai ya dulu kemampuannya hanya sekedar XOR aja gitu ya Pak ya. Atau Betul. mungkin belum bisa memecahkan permasalahan XOR. Sekarang XOR itu mungkin udah simpel banget mungkin ya Pak ya. Bahkan terlalu simpel nggak dipikirin lagi gitu ya. Benar-benar. Saking simpelnya Benar. udahlah gitu. Jadi AI sekarang ya udah banyak tuh nanti teman-teman cerita tentang chat lah segala macam. Nah, di tempat kami sendiri AI-nya sekarang lebih fokus pada computer vision, mendeteksi face detection, recognition, license plate segala macam. Dan sebetulnya itu kita kalau kami karena senangnya ngoprek riset ya, kami ngopreknya riset hasilnya teknologi, bentuknya API, hostingnya di BizNetView. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang tertarik dengan API kami, ya bisa kontak lebih lanjut lah gitu ya. Jadi kalau kami senangnya ngoprek sih membuat teknologi. Nah, membuat aplikasi ini justru kami mengundang invite teman-teman untuk menggunakan teknologi itu untuk buat aplikasi yang keren-keren, yang nyeleneh. Itu menarik Pak. Saya sempat coba juga yang face recognition engine dari tempat Bapak ya. Itu akurasinya cukup tinggi. Yang ini perspektifnya saya sebagai pengguna ya Pak. Akurasinya cukup tinggi dan saya lihat prosesnya juga cepat dan butuh computing power yang rendah itu Pak. Saya lihat itu eh, apa namanya resultnya oke sekali Pak. Dan semoga bisa dimanfaatin oleh banyak industri atau sektor ya Pak ya supaya mereka bisa lebih mudah menerapkan AI. Siap. Oke, Pak, stay dulu Pak. Saya mau ngobrol ke Prof Ridi dulu nih. Prof Siap. Ridi,
Gimana kabar ya Pak? Sehat Pak? Baik, baik, baik. Ini saya kebanyakan Ada gula nih. Saya kebanyakan gula nih. Jadi agak agak ngambang apa yang ngomong Pak agak Budi nih. ngantuk. Nggak apa-apa Pak. Nah, Prof. Ridi ini kan berangkat dari pendidikan ya Pak ya, maksudnya dari akademisi di UGM. Saya pengen ngobrol-ngobrol mengenai penggunaan teknologi AI nih Pak, yang memang udah banyak bawa dampak signifikan di berbagai sektor gitu ya. Contohnya ada ChatGPT yang udah bisa banyak bantu menyediakan informasi yang kita butuhkan. Sekarang kalau kita mau nyari biodata seseorang, tinggal tulis saja di ChatGPT udah keluar gitu. Nah, kalau dari sisi bidang pendidikan sendiri, Pak, terutama di UGM, menurut Prof. Ridi, bagaimana potensi penggunaan teknologi AI ini dalam konteks pendidikan, Pak? Use case-nya Bapak bisa bawain yang di UGM, serta bagaimana menurut pandangan Prof. Ridi, AI ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan efektivitas serta efisiensi pembelajaran di lingkungan tersebut. Jadi, monggo Pak, diceritain Iya, kira-kira potensinya bisa sejauh mana nih kira-kira di pendidikan gitu buat AI. iya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Prof Budi, bahwa Hmm. bahwa akan ada suatu siklus sinusoidal gitu. Ketika AI itu akan meningkat tajam dan kemudian akan turun, kemudian meningkat lagi. Dan itu sesuatu yang sangat 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 umum sekali gitu. Kalau bicara di pendidikan, kita harus bedain dulu belajar AI atau menggunakan AI. Ya, Dan saya sekarang sempat ini baca rata-rata, artikel Bapak. iya, dan sekarang itu rata-rata gitu ya. Sekarang itu rata-rata kita bertendensi bahwa kita belajar AI. Padahal Mhm. kita itu menggunakan AI. It's two different story. Pada saat teman-teman menggunakan uh, chat GPT, kemudian menggunakan prompt engineering, mereka mengatakan saya belajar AI. Padahal mereka sebatas menggunakan. Dan di ranah akademik di sini ya, terutama pendidikan tinggi ya, memang hal tersebut tidak bisa dihindari. Suka tidak suka, AI akan menjadi salah satu poin pembelajaran di Hmm. kampus gitu. Hanya saja pertanyaannya adalah AI yang seperti mana yang akan dipelajari. Lagi-lagi saya garis bawahinya dipelajari ya. Karena Mhm. kalau sebatas menggunakan, mungkin kita nggak perlu belajar machine learning, kita nggak perlu belajar computer vision, enggak. Kita mungkin belajar bagaimana mengetik, mengquery prompt engineering yang benar juga sudah cukup. Nah, pertanyaan berikutnya adalah eh, apa? The real question-nya adalah kita belajar apa kalau kita pengen belajar AI. Maka pertama, belajar AI yang paling penting itu kita harus belajar digital literatur dulu. Jadi jangan sampai kita udah belajar AI tapi kita bicara terkait dengan net etika belum tahu, data privasi belum oke ya. Kemudian penggunaan-penggunaan bagaimana kita melakukan aktivitas secara lebih aman di IT belum bisa. Bahaya banget kalau habis sebelum tahu itu udah loncat ke AI. Nah, kalau kita udah punya digital literatur yang udah oke, ya, kita udah punya net etika yang bisa menahan diri, gitu ya, sehingga keduanya itu kita bisa belajar aspek-aspek yang lebih yang fundamental, gitu ya. Fundamentalnya betul, apa kata Prof. Budi, basic science dan matematik, nggak lari-lari kemana-mana, nggak lari-lari kemana, ya. Kemudian kita bicara cloud, ya, cloud, gitu ya, cloud, AI fundamental, data fundamental. Baru di ujung terakhir itu ada machine learning. Bayangan saya kalau aspek-aspek ini apa ya dipelajari secara kontinu dalam 4 tahun perjalanan seorang mahasiswa sarjana gitu ya, pasti mereka akan memperoleh hal yang bukan mengetahui AI, tapi mereka mempelajari AI sehingga bisa improve the AI. Gitu. Setelah itu baru kita bicara professional topik atau topik-topik yang di atas fundamental gitu. Cognitive services, natural language processing, kemudian computer vision, deep learning, reinforcement, bla 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 sampai robot. Ya. Jadi memang belajarnya harus bertahap. Nah, pertanyaannya apakah eh, proses pembelajaran ini wajib untuk seluruh mahasiswa? Kan enggak kan ya. Ada beberapa mungkin program studi yang hanya perlu mengetahui. Ada beberapa program studi yang harus mempelajari. Ya kira-kira seperti itu. Oke, menarik Pak. Jadi secara garis besar pada saat kita mau terjun ke AI ya, saya ngomongnya terjun ke AI, kita mesti define dulu nih kita mau menggunakan atau memaksimalkan penggunaan AI atau memang kita mau mendevelop ya barang yang berbentuk atau menggunakan teknologi AI gitu.
Nah, pada saat kita ada kebutuhan buat apa ya, memaksimalkan teknologi AI, fundamental ini jadi sangat penting ya, Pak ya. Bagaimana kita harus menguasai kasarnya programming, computer vision, neural network, sampai machine learning, ataupun mungkin apa namanya, kalau memang sudah main dataset yang sangat besar, mereka bisa lanjut ke deep learning. Kurang lebih seperti itu ya Prof. Ridi ya. Ya, 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 betul, betul, betul sekali. Oke, Eh, siap. Terima kasih Pak. Stay tune terus Pak. Saya mau lanjut ke Pak Didi dulu. Nah, Pak Didi, kan Pak Didi ini memang orang yang fokus di bisnis ya, yang melibatkan teknologi AI gitu. Bapak saat ini apa namanya bekerja di suatu perusahaan Wiz AI yang merupakan salah satu industri leader yang saya baca ya di sektor konversasional AI atau misalnya chat gitu ya, messaging. Terus saya juga sempat lihat-lihat Wiz AI ini customer-nya nggak main-main gitu, berskala internasional semua. Dan saya juga sempat lihat Wiz AI ini punya beberapa kali mendapatkan penghargaan gitu, kayak misalnya Promising Teknologi Pionir tahun 2022 yang diberikan oleh World Economic Forum. Terus saya sempat juga lihat masuk ke dalam Forbes Asia 100 Company to Watch ya. Ini salah satu prestasi yang menarik sekali gitu buat Wiz AI. Nah, Pak, boleh nih Pak diceritain tentang bagaimana Wiz AI ini dapat membantu mengakselerate bisnis gitu ya bagi buat para customer saat ini, supaya para audiens di sini tuh baik para pemangku kepentingan ataupun mungkin business owner itu bisa paham dan kira-kira kebayang gitu use case-nya penerapan AI itu seperti apa gitu. Silakan Pak Didi. Ya, thank you Pak Yusuf. Mungkin sebelum masuk ke terkait bisnisnya ya, saya mau coba tarik mundur sedikit supaya kita punya perspektif yang sama lah terkait AI. Tadi Prof. Budi juga sudah mention di awal bahwa AI sebenarnya adalah sesuatu yang sudah lama ada, sekitar sejak tahun 1950-an. Dan cuman pada saat itu mungkin hidupnya sendiri dari AI ini mati tenggelam gitu ya. Jadi kadang muncul, kadang hilang, ya related dengan kondisi saat itu yang dimana computing mesinnya sendiri itu masih terbatas lah. Jadi secara biaya pun pasti sangat mahal untuk menerapkan AI sendiri pada saat itu. Cuman mungkin kita langsung lompat ke antara tahun 90 sampai tahun 2000-an. Saya ingat ada momen di mana tolong koreksi nanti ya Prof ya. Kalau nggak salah itu di tahun 97, saat itu saya mungkin masih di sekolah, baru lulus sekolah dasar lah ya. Jadi kemudian saya ingat ada satu Grandmaster, Garry Kasparov, waktu itu ngelawan AI bikinan IBM, namanya kalau nggak salah Deep Blue. Dan di situ AI bisa mengalahkan seorang Grandmaster catur ya, Garry Kasparov. Nah, di situ jadi momen lah, jadi momen bahwa AI ternyata sudah sampai level machine learning-nya sudah sedemikian hebat. Dan dari situ di tahun yang sama ya, di 97 muncul juga satu teknologi baru, speech recognition, dan itu diterapkan kalau nggak salah di OS-nya Windows ya. Nah, terkait dari solusi speech recognition sendiri, Wiz saat ini solusi yang kita bawa sebenarnya berangkat dari solusi speech recognition. Jadi sekarang ini kita fokusnya memang solusi AI terkait engagement dengan customer, dan salah satu channel yang paling banyak saat ini adalah channel voice. Jadi kita menggunakan automatic speech recognition (ASR), di mana ASR kita di Wiz itu punya kemampuan untuk membantu enterprise untuk engage dengan customer dalam jumlah banyak dan secara berulang ya. Jadi mungkin yang saya mau coba sampaikan, AI itu adalah satu hal. Itu mungkin kalau bisa kita anggap adalah sebagai tools ya. Dan dari peruntukan atau use case-nya sendiri bisa kembali lagi ke masing-masing enterprise. Tools ini akan digunakan untuk apa? Jadi kalau related dengan AI voice yang Wiz bawa saat ini, jadi memang peruntukannya pertama tadi benefit yang bisa digunakan adalah untuk
meningkatkan efisiensi dari masing-masing enterprise ya. Jadi AI ini bisa digunakan untuk berengage atau berinteraksi dengan customer dalam jumlah banyak. Kemudian yang sifatnya mungkin adalah engagement yang berulang, di mana kalau dilakukan oleh manusia mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Dan dari setiap engagement yang terjadi, dalam waktu singkat pun, begitu selesai kita bisa langsung mendapatkan informasi yang valid dari informasi yang tadi disampaikan ya, atau di conversation yang terjadi antara AI dengan end user. Jadi dari informasi ini mungkin kita bisa mendapatkan dataset yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan data analitik. Dari enterprise sendiri mungkin sisi manajemen mereka bisa langsung mendapatkan insight terkait customer behavior-nya, terkait keputusan-keputusan apa yang bisa dilakukan untuk kelancaran bisnisnya mereka. Nah, kalau misalkan melihat AI tadi, jadi mungkin sejak 2015 itu sudah semakin banyak pemain provider AI baik lokal company maupun dari global, dan apalagi sejak tahun kemarin ya, November 2022, di mana ada terobosan baru lagi nih setelah sekian lama generatif AI muncul yang dibawa oleh OpenAI dengan ChatGPT 3.5-nya. Dan ini saya juga menarik tadi informasi yang disampaikan oleh Prof. Budi dan Prof. Ridi bahwa dengan terobosan baru ini jadi momen sih sebenarnya. Jadi jadi momen bukan hanya untuk sesuatu yang bisa kita pelajari, tapi juga jadi momen untuk menarik benefit lah. Apa sih benefit yang bisa kita manfaatkan dari inovasi generatif AI ini? Mungkin itu Pak Yusuf yang bisa saya sampaikan. Oke. Thank you Pak Didi. Secara garis besar saya coba simpulin ya Pak. Jadi di sini Bapak dengan WIS AI ini membuat solusi yang bisa digunakan untuk melakukan automation terhadap hal-hal yang sifatnya repeatable gitu Pak ya, yang sifatnya bisa dilakukan, yang sifatnya dilakukan secara terus-menerus, sehingga Bapak bisa maintain customer journey itu dari apa namanya, mulai titik A sampai titik Z gitu kira-kira ya Pak ya. Dan itu bentuknya adalah messaging dan voice recognition ya Pak ya kalau nggak salah. Betul, betul. Oke. Fokusnya memang di voice. Jadi tadi mungkin kalau sifatnya kita mau engage, bayangkanlah kita mau reach satu event dengan target 1 juta call. Kalau kita harus dilakukan oleh manusia, butuh berapa human agent gitu kan. Tapi dengan AI itu kita bisa lakukan dengan timeline atau schedule yang kita bisa tentukan sendiri lah. Mungkin seperti itu sih. Oke, menarik. Jadi apa namanya, AI driven buat marketing lah ya. Yes. Keren, keren, keren. Oke, stay tune dulu Pak Didi. Saya coba lanjut ke Kak Michael dulu nih. Kak Michael, gimana kabarnya Kak? Baik, baik. Saya lihat kemarin habis ada isi materi di Singapura ya, di event Metaverse ya. Iya, sering sih kita ke Meta. Nanti November juga ada acara satu lagi untuk itu presentasi lebih ke arah AR-nya ya. Oh oke, AR visualization ya. Oke. Hmm. Kak, saya mau nanya nih. Kak Michael kan juga terjun ke industri kreatif ya, terutama di Rans Entertainment dan Bali United. Nah, saya mau nanya seperti ini Kak. Dengan masuknya AI ke ranah kreatif dan kehadiran generatif AI, tentunya dapat memberikan manfaat dalam melaksanakan proses kreatif. Setuju ya Kak ya? Iya. Oke. Nah, namun menurut saya kita tidak bisa memungkiri bahwa hal tersebut sedikit banyaknya menyebabkan disrupsi proses kreatif, dan saya berpendapat hal ini juga dapat menyebabkan timbulnya culture pekerja yang menginginkan hasil terbaik, tapi dengan proses yang instan gitu. Jadi sebagai contohnya aja nih Pak, konten kreator atau konten copywriter sekarang kalau mau bikin artikel tinggal pakai ChatGPT aja gitu. Hasilnya cepat keluar dan dia tinggal copy paste istilahnya ke websitenya, jadi gitu istilahnya. Cuman at the end resultnya akan mirip-mirip gitu antar konten kreator. Nah, menurut Kak Michael sendiri, apakah kondisi ini berpengaruh buruk terhadap kreator dalam berproses Kak? Dan terutama buat kreator muda,
yang masih dalam tahap apa ya eksplorasi, hal ini tuh justru menjadi inspirasi artistik baru atau yang dapat mendorong batas-batas kreatif di apa ya di kondisi saat ini, Kak. Silakan. Ya. Thank you pertanyaannya. Kalau misalnya dalam kayak experience aku ya di ngelihat kayak growth of tim kita ya menggunakan AI sih definitely enggak ya, karena kita malah kayak ada shift perubahan role pekerjaan, jadi lebih posisinya itu lebih role kreatifnya lebih membutuhkan critical thinkingnya gitu. Jadi kayak yang tadinya itu waktunya di-spend lebih ke arah kayak hal teknis, sekarang lebih di-spend dengan critical thinking. Dan menurut aku as artis gitu ya, kita memang kayak growth-nya itu lama-kelamaan tuh dari role kayak sebuah artis jadi junior dan senior, lama-lama juga kayak tambah berkurang ya di dalam kayak role kayak turun tangannya, tapi kayak lebih ke critical thinkingnya, gimana cara kayak decide kreatifnya. Tapi aku juga melihat untuk kayak approach generative AI ini tuh harus seperti kayak kita approach data science sih. Ada technical knowledge yang kita butuh, tapi juga harus ada domain knowledge. Tanpa domain knowledge itu, kita sebenarnya nggak bisa tahu apa yang bagus atau enggak. Kayak jadi kita dapetinnya outputnya dari tools ini aja gitu. Jadi ini sangat penting sih domain knowledge untuk di build dulu sebelum ke generative AI, karena kayak dengan itu kita bisa tahu exactly gimana membuat kayak artwork yang sangat original menggunakan tools ini. Tanpa itu kan kita nggak bisa kasih input juga nih ke mesin yang gimana kayak apakah ini kayak bagus atau enggak, apakah let's say kayak ini lebih konkret example-nya kali ya, kalau misalnya di Made by Machine sih kita ada contohnya ya, kita kadang ada aset kayak fotografi gitu, terus habis itu kliennya minta untuk ganti baju gitu. Itu zaman dulu tuh kalau misalnya kayak kita untuk ganti baju berarti kita harus kayak reshoot kan, photoshoot lagi. Tapi sekarang menggunakan AI ya kita bisa mengganti bajunya tanpa kayak any reshoot gitu. Jadi kayak lebih mempercepat produksinya. Tapi juga dari tim artis kita ya harus ngerti dong kayak baju apa yang cocok dengan style ini gitu. Kalau enggak nanti kayak nggak sesuai gitu dengan kayak konsepnya. Dari sisi kayak impact-nya sebenarnya untuk generative AI ini sangat membantu sih ke klien, ke user day by day gitu ya, yang lihat result-nya. Tapi perlu input sebuah artis juga untuk tahu kayak apa yang bagus gitu, dan apa yang kayak konsepnya itu original gitu. Jadi kayak both kayak user input tuh sangat penting sih. Makanya domain knowledge itu penting sekali. Oke, menarik Pak. Jadi di sini kita bisa meleverage AI atau teknologi AI ini buat melakukan simplify atau automation gitu misalnya ya. Cuman tetap ada hal-hal yang belum bisa diwakili oleh AI seperti taste gitu ya istilahnya, atau mungkin lebih ke input manual yang mesti kita sertakan di proses implementasinya ya. Oke, thank you Pak. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi ke Pak Budi. Ya. Pak Budi masih semangat ya Pak? Kopinya Kopi udah habis. Kopinya udah habis. Nanti saya suruh Wenta kirim, Pak. Siap. Oke, untuk penggunaan AI untuk berbagai sektor pastinya akan ditopang oleh proses penelitian yang dilakukan oleh para pengembang AI secara komprehensif. Menurut kami, semua eksperimen atau pengembangan secara saintifik itu khususnya teknologi pasti akan ada risknya kan, Pak? Termasuk AI gitu. Nah, Pak Budi, kita butuh insight nih, Pak. Bagaimana kita bisa yakin bahwa AI ini akan menjadi suatu ancaman atau justru memberikan benefit gitu bagi kita semua gitu. Kira-kira apakah ada code of conduct-nya Pak yang bisa jadi acuan buat para peneliti ataupun pengembang AI gitu menurut Pak Budi? Silakan Pak. Iya, ini sama seperti sebuah barang yang quote unquote baru, agak sedikit liar gitu ya.
para pengembang AI sekarang kebanyakan mengembangkan AI itu sebagai black box. Kita sebagai black box yang kemudian kita ajari dengan berbagai contoh data dan sebagainya. Nah, ada banyak masalah. Salah satunya ya yang sering jadi masalah itu ada yang disebut bias. Contoh kasusnya yang paling clear itu contoh kasusnya Amazon. Ini Amazon dia meng-hire menerima pekerja-pekerjanya kan ya, pekerjanya. Kemudian si Amazon tuh mikir bagaimana kalau kita analisis pekerja-pekerja kita ini, mana pekerja-pekerja yang baik sehingga nanti kalau rekrutmen lagi, saya tahu pekerja-pekerja yang jenis seperti apa gitu kan ya. Udah dikumpulkan data yang banyak, dianalisis, hasilnya adalah pekerja yang terbaik adalah orang kulit putih laki-laki. Kenapa? Karena data setting ditanyakan ya itu gitu. Jadi kalau nanti ada yang daftar orang kulit hitam, perempuan, dia dianggap kamu potensi Otomatis. kesuksesannya 65% kali. Nah, itu yang kita sebut bias karena kita salah ketika melakukan trainingnya. Jadi ya, ketika kita mengembangkan sebuah sistem, maka kita harus aware terhadap masalah bias itu. Nah, yang menjadi masalah gini, bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem AI yang dia transparan. Kalau transparan itu berarti harus kita kasih tahu juga kepada orang-orang bahwa ini kami melakukan trainingnya sebagai ini, mekanismenya begini ya, transparan gitu ya. Sehingga nanti keputusan, quote unquote, keputusan yang diambil oleh AI tadi itu bisa dijelaskan. Orang bilang explainable gitu ya. Nah, problemnya adalah kalau kita melakukan itu, maka sebagai sebuah perusahaan biasanya takut. Itu kan nanti, itu kan kerahasiaannya kita bagaimana kita mengembangkan sistem AI ya, kalau diceraikan kepada publik. Jadi kalau transparan, explainable, jadi nanti orang-orang bisa meniru cara kita kan ya. Jadi itu malah menjadi masalah gitu. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita melakukan treatment sebagai blog, maka kita akan kena bias itu. Indonesia juga bisa kena. Misalnya kita mau ujian ya, atau menerima menerima mahasiswa misalnya tempatnya UGM nih, tempatnya Mas Ridi ini mau menerima mahasiswa S3 gitu atau S2 gitu ya, daftar. Dilihat daftar, tek. Berdasarkan pengalaman terdulu, mahasiswa yang sukses adalah mahasiswa dari Pulau Jawa. Nah, itu dia kan ya. Kan itu kan jadi berarti kan wah, yang saudara-saudara kita atau adik-adik kita, anak-anak kita yang di daerah timur akan termarginalkan oleh sistem AI yang dikembangkan untuk menyeleksi siswa ini. Nah, itu kan nggak fair sistem AI-nya ya. Nah, itu dia tadi berarti sistem AI-nya harus kita pastikan ketika kita mengembangkan sistem AI, kita harus pastikan masalah bias itu salah satunya. Itu yang ini ya. Jadi itu contoh bahwa tadi dia menjadi ancaman. Yang kedua yang sekarang kita masih belum tahu caranya juga adalah masalah privacy. Ini saya sebetulnya tidak ngomong gini tuh karena takut nanti orang-orang jadi alergi terhadap sistem AI. Wah, AI melanggar privacy, ya gini jadi ketakutan. Padahal nggak juga gitu ya. Tetapi kita perlu aware aja dalam sistem AI itu ada beberapa hal yang mungkin bisa melanggar privasi kalau desainnya nggak benar. Contoh nih, kita ngumpulin data, melakukan korelasi. Kalau dulu misalnya katakanlah Facebook hanya tahu nama alamat email saya, tetapi tidak tahu nomor handphone saya. Jadi saya bisa compartmentalize, oke, kamu saya kasih nomor email gitu. WhatsApp, kamu ya saya kasih nomor handphone, tapi kamu nggak boleh tahu nama alamat email saya gitu kan ya. Nah, kemudian data itu dikumpulkan, jadilah kita ketahuan namanya siapa, alamat emailnya apa, nomor handphonenya siapa, sekolahnya di mana dan seterusnya gitu. Padahal sebenarnya datanya memang tersebar ya. Nah, dengan AI memungkinkan si AI itu mengumpulkan ini semua jadi satu yang dengan lebih efektif daripada yang dulu ya. Dulu juga bisa, tapi ini AI lebih efektif sehingga orang-orang melakukan concern, wah ini melanggar privacy enggak ya gitu. Nah, itu yang seringkali kita harus agak sedikit berhati-hati. Dan seterusnya gitu. Nah, tentu saja risiko kan ada selalu setiap teknologi ada risiko. Maka kita harus melihat bagaimana kita meminimalisir risiko-risiko tadi ya, dan kita mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jadi manfaatnya mungkin 1 juta kali lebih besar, risikonya 3 gitu ya. Oke lah, kita masih bisa minimalkan. Nah, dari sisi pengembang tadi ya, peneliti juga perlu perhatikan itu. Jadi AI itu nggak hebat sehebat-hebatnya, tapi ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan karena pengembangannya sendiri kita masih bingung karena kita tadi ya mentreatment ini sebagai black box yang kita tidak paham di dalamnya itu seperti apa. Gitu, Mas. Oke, menarik Pak. Jadi secara benang merahnya itu mungkin code of conduct-nya beberapa yang saya bisa ambil, gimana caranya supaya kita bisa ngejaga secara dataset ini jangan sampai bias ya Pak ya, dan transparan gitu ya kira-kira. Ya.
Oh, satu Dan lagi sebetulnya ada lagi Mas Ucup. Satu boleh lagi yang Pak, ini, silakan. satu lagi yang belum lupa, pengembang itu harus juga memberikan apa kalau saya sebut kill switch ya. Jadi ada satu kunci yang atau tombol atau apa yang kalau itu kita pencet itu adalah balik ke human. Jadi kalau gagal semuanya Oke. giliran human, mesin kamu stop. It's human. Kami manusia lebih berkuasa dari Anda mesin itu. Jadi pengembang harus sadar itu ya, harus ada kill switch selalu di aplikasi kita, ada kill switch human mode on gitu ya. Oke, thank you Pak Budi atas penjelasannya. Semoga teman-teman di sini, audiens di sini bisa lebih kebayang ya terkait code of conduct atau at least rule of the game-nya, gimana caranya kita memperhatikan hal-hal tersebut gitu dalam hal mendevelop suatu AI. Nah, saya mau balik lagi nih ke Prof. Ridi. Prof. Ridi, mengingat perkembangan AI yang sangat cepat dan sepertinya akan banyak memberikan benefit bagi umat manusia ya. Apakah UGM ataupun Prof. Ridi pada sedang mempertimbangkan melakukan integrasi AI dalam kurikulum, Prof? Atau bahkan mendirikan program studi AI sendiri gitu, Prof? Jadi saya pengen nanya juga urgensinya, Prof. Kebutuhan industri saat ini terhadap SDM AI ini seberapa besar sih, Prof? Gitu sehingga Prof bisa jadiin acuan buat misalnya mengembangkan program studi AI gitu misalnya di UGM. Silakan, Prof. Iya, pertama kalau pembelajaran AI pasti kita sudah melakukan jauh-jauh hari ya. Mhm. Ketika Prof Budi pakai disket, ya mungkin sekarang saya kan tahunya itu bukan disket ya, tapi save icon ya. Save icon yang di print ya Mas ya. Benar-benar. Save icon itu bukan disket. Intinya waktu itu sudah ada ya. Artinya kalau kita bicara kurikulum dan AI sudah ada. Sekarang isunya adalah kurikulum yang kita pikirkan adalah kurikulum untuk siapa? Apakah kurikulum untuk STEMD, Science, Technology, Engineering, gitu ya, Matematik and Design? Maka mungkin kita akan berfokus untuk mempelajari AI tersebut. Tapi kalau misalnya kurikulum itu dirancang untuk teman-teman ya sosial, gitu ya, bisnis dan sebagainya, maka jalur belajarnya adalah jalur belajar menggunakan AI. Asumsi kita pembelajaran AI ini kalau kita bicara di kurikulum ya, ini bukan hanya di UGM tapi di yang lain gitu ya. Di universitas-universitas lain, maka prosesnya adalah pembelajaran berkelanjutan. Continuous improvement learning terkait dengan pemahaman AI. Saya membayangkan kalau kita punya proses pembelajaran AI itu sekitar seorang sarjana misalnya 4 tahun. Artinya setiap tahun dia harus punya satu pemahaman baru tentang AI. Ya, misalnya tahun pertama dia harus paham dulu terkait dengan ethical, ya, AI, etik dan sebagainya. Tahun kedua dia harus pahami data fundamental. Karena bagaimanapun AI seperti tadi yang kita ketahui ya kualitasnya akan sangat bergantung pada data yang masuk. Tahun ketiga belajar AI-nya. Tahun keempat baru misalnya menggunakan AI secara bijak. Entah itu misalnya kita menggunakan endpoint API yang sudah ada, ChatGPT dan sebagainya. Jadi bisa kita sebar seperti itu. Track pertama. Track yang kedua kan kita bisa berfokus pada penyediaan profesional program seperti yang dilakukan oleh MBKM, ya, Merdeka Belajar gitu kan, mereka punya banyak studi independen ya. Seperti yang dilakukan misalnya layanan-layanan proses pembelajaran mandiri MOOC itu kan mereka juga punya profesional program ya, even profesional program yang sudah terkurasi dengan baik oleh universitas-universitas yang cukup maju dengan AI misalnya Stanford dan sebagainya. Dan yang ketiga, jalur ketiga yang saya bayangkan adalah jalur memang untuk studi program khusus. Dan memang saat ini kalau kita bicara studi program khusus, sebagian besar studi program khusus yang berlabel AI studi program, itu adalah program studi program yang berangkat di graduate level. Jadi setelah S1. Kenapa? Karena S1-nya ya balik lagi, electrical, computer science, dan sebagainya. Karena sifatnya harus generalis. Begitu kita bicara AI, kita kan lebih ke spesialis. Sehingga banyak sekali kalau misalnya program studi AI, saya pribadi lebih prefer program studi AI itu ada di jenjang S2 kalau dia pengen fokus benar-benar program studi AI.
Kalau studi sarjana gimana? Dia harus bersifat generalis, harus paham dan sebagainya, harus belajar lagi, balik lagi computer science dan sebagainya. Ya, mungkin itu kira-kira bayangan. Oke, thank you Pak Prof atas penjelasannya. Anyway, Prof, demand industri sekarang terhadap SDM AI itu seberapa besar, Prof? Menurut Prof, apakah masih kurang atau mungkin sebenarnya demand-nya tinggi tapi supply-nya kurang gitu, Prof? Hmm, hmm, hmm. Saya bicara, kalau bicara demand, sebenarnya kita bicara bisnis secara usual gitu ya. Yes. Sekarang apakah bisnis secara usual itu sudah memerlukan unique value dari AI? Hmm. Kalau kita melihat sebagian besar itu profesional unique value proposition-nya itu sudah berlandaskan AI, ya. Contohnya misalnya saya jualan chatbot, dulu cukup tanya jawab, sekarang chatbotnya harus bisa punya empati misalnya. Kan itu kerjaan AI, ya. Hmm. Jadi kalau dimarah-marahin, chatbotnya balikin marahin gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu udah ada ranahnya AI. Disitulah baru keluar demand. Hmm. Problemnya sekarang kalau di ruang lingkup Indonesia, sebagian besar talent-talent AI itu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan startup yang memang sudah invest ke AI. Hmm. Nah, perusahaan-perusahaan yang klasikal ya, perusahaan-perusahaan yang maksudnya misalnya Konvensional mereka ya. buat pabrik pabrik gula gitu ya, mereka sudah bisa creating value without AI, mereka mungkin akan melihat AI itu sebagai opportunity sekedar untuk meningkatkan produktivitas. Ya, ya contohnya paling sederhana kalau perusahaan koran gitu ya, atau misalnya perusahaan publishing, content creator. Sekarang AI jadi jadi enabler untuk mereka buat konten yang drafting, kemudian habis itu dipolis dengan versi manusianya gitu. Hmm. Jadi I see. ya, jadi kalau kita bicara talent yang paham AI, maksudnya talent yang belajar AI, ini masih cukup terbatas untuk startup-startup yang menggunakan AI Hmm. atau yang value propositionnya eh, membutuhkan AI. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kasual, mereka hanya butuh orang-orang yang sebatas memahami AI untuk enabler improve productivity. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Bayangan-bayangan secara singkat. Thank you, Prof. Jadi sebenarnya balik lagi ya ke perusahaan tersebut kira-kira bisa memanfaatkan value proportion dari AI itu seberapa besar ya? Mungkin kalau value proportionnya dibanding tech investment yang nggak terlalu besar, itu bisa jadi opsional lah ya istilahnya. Mungkin lebih ke arah bisnis insight dan lain sebagainya. Oke, Betul, betul, em, betul. thank you, Prof. Oke, saya lanjut ke Pak Didi lagi nih. Pak Didi, kita pengen tahu nih Pak, privasi dan keamanan data itu kan merupakan jadi apa ya, pertimbangan penting lah dalam hal penerapan teknologi baru gitu ya, khususnya AI. Nah, saya penasaran nih Pak, boleh di-share nggak Pak sedikitnya gitu ya, kalau misalnya memang compliant, Bapak bisa apa namanya kurangin informasinya gitu ya, mengenai bagaimana WIS AI ini bisa mengatasi kekhawatiran ini gitu terhadap apa namanya keamanan data gitu, sehingga perusahaan itu bisa, customer itu bisa merasa aman dan nyaman gitu istilahnya. Monggo Pak. Ya, thank you Pak Yusuf. Jadi mungkin kalau relate sama security, standar yang sudah diterapkan di dunia Mhm. teknologi terutama, seperti kita mengikuti ISO 27001 related to security, terus kita juga ada annual pen test menggunakan third party. Hal-hal seperti itu sudah mungkin sudah standar ya, saya nggak perlu bicarakan lagi. Hampir semua provider AI atau provider teknologi mungkin melakukan hal yang sama. Nah, yang menarik saya justru mau lagi-lagi nih mau mengutip kata-kata dari Profesor Budi nih. Izin ya Prof ya. Jadi ini karena related banget dengan apa yang terjadi di dunia bisnis, I mean in real life ya, in real life bisnis. Jadi pada saat berhadapan dengan user, seringkali mereka pada saat kita menyampaikan solusi related dengan AI, yang mereka kedepankan itu adalah dari advance teknologinya. Jadi mereka ngejar canggihnya. Oh, saya mau begini, saya mau begini. Kadang mereka lupa bahwa dengan kecanggihan teknologi tadi ada resiko-resiko yang harus waspadi lah ya. Nah, jadi di situ kita pun akan perlu melakukan edukasi ulang. Edukasi ulang dalam artian bahwa
Misalkan AI banyak dari use case yang jalan dengan Wise AI ini kan use case-nya berbeda ya. Kita jalan dengan multi industri, baik dari banking, lalu multi finance, ada di insurance segala macam. Cuman yang kita coba jelaskan ke mereka adalah kita ajak diskusi balik. Jadi kita selalu diskusi dulu dengan customer, kita tanya, terutama di sektor banking ya, di mana sebenarnya secara regulasi sudah sangat jelas. OJK sendiri sudah mengatur lah related dengan customer engagement, cara-caranya yang boleh dilakukan seperti apa. Bahkan OJK sampai mengatur di jam engagement-nya. Jadi di jam tertentu aja sebuah banking itu boleh menghubungi customer-nya. Jadi untuk mengurangi bias ini tadi, balik lagi kita lakukan diskusi sih dengan customer, kita edukasi ulang bahwa oke, advance teknologi is one thing, tapi kita juga mau pastikan bahwa pada saat mereka menggunakan teknologi yang Wise AI provide, kita tidak ingin muncul masalah baru. Akhirnya yang tadinya tujuannya adalah memudahkan sebuah enterprise berhubungan dengan customer, malah muncul komplain. Kan kayak seolah-olah kayak kita menyelesaikan satu hal tapi muncul masalah di hal yang lain gitu kan. Jadi mungkin edukasi seperti ini yang paling banyak kita lakukan lah related dengan security. Dan hal lain mungkin kayak apa ya? Tadi sih kalau misalkan paling utama memang di diskusi, terus kita juga memprovide karena enterprise banyak yang jalan dengan WIS tadi di sektor financial, kita juga pastikan bahwa kita comply dengan regulasi yang sudah ditentukan dari OJK sendiri. Jadi seperti misalkan solusi kita ada solusi yang cloud, tapi kita pastikan cloud provider yang kita gunakan adalah cloud provider yang punya region lokal di Indonesia. Terus untuk tim, jadi kayak tadi yang menghindari bias tadi, WIS sendiri punya local team. Jadi di mana kita punya local team yang untuk mentraining lah. Jadi AI-nya WIS sebenarnya bukan nggak fully AI yang self learning, tapi lebih ke managed learning. Jadi kita punya tim lokal yang ngajarin nih si AI-nya dibutuhkan untuk melakukan apa, tapi dengan koridor yang sesuai lah. Jadi kalau misalnya untuk banking, kita sesuaikan dengan aturan-aturan dari banking. Kalau untuk insurance, kita sesuaikan dengan insurance. Begitu pula dengan untuk FMCG, kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hal lain mungkin yang bisa saya sampaikan selain kita memastikan bahwa kita punya local team yang siap mensupport terkait security tadi, tim technical kita juga selalu mengupdate related dengan teknologi AI dan bagaimana hubungannya terkait security lah. Jadi kita coba untuk catch up terus, karena mungkin kita semua tahu kalau teknologi dari AI sendiri ini lagi gencar-gencarnya berkembang. Cuman kita ya itu tadi perlu mengingatkan juga ke sisi customer bahwa oke, kalian misalkan mau pakai generatif AI yang sudah luar biasa canggih, kalian mau tanya apa aja bisa jawab, tapi untuk bisnis kalian baiknya seperti apa. Jadi security-nya mungkin Pak Yusuf yang bisa saya garis bawahi, security yang coba kita maintain di sini adalah bukan dari sisi teknologinya aja, tapi bagaimana bisa mendeliver solusi AI-nya menjadi solusi yang tepat guna untuk masing-masing enterprise. Oke. Thank Thank you you. Pak penjelasannya. Menurut Pak Didi nih Pak, kan kalau kita ngomong compliance ya, masing-masing sektor ini kan ada compliance-nya gitu. Kayak misalnya di payment industry ada PCI DSS dan PADSS, di healthcare ada HIPAA. Nah, menurut Pak Didi sendiri, kira-kira kita perlu nggak Pak? Atau mungkin sebenarnya AI ini udah saatnya harus punya satu compliance set sendiri nggak Pak? Yang memang udah kita butuhin gitu istilahnya. Sekilas saja Pak. Oke, wah ini pertanyaannya kayak lebih tepat ke Prof Budi atau Prof Iti. Tapi mungkin pandangan saya kalau related dengan bisnis itu satu hal sih, satu hal dalam artian dengan adanya policy atau panduan mungkin bisa membuat aturan mainnya lebih jelas lah. Aturan mainnya lebih jelas, peruntukannya sendiri juga jadi lebih jelas. AI-nya ini lebih tepat digunakan untuk apa? Jadi kayak yang ini kita baru
kembangin juga ada solusi baru related sama generatif AI tadi, di mana tujuannya di sini adalah kita kembangkan solusi di mana setiap industri pasti punya policy sendiri kan. Jadi kita mau setiap industri tadi itu punya semacam enterprise search engine lah ya, di mana mereka bisa mencari sebenarnya kalau saya di perbankan, industri perbankan, polisinya yang harus saya ikuti seperti apa sih? Misalkan policy related engagement to customer, hal-hal apa yang harus diperhatikan. Kemudian policy related dengan transaksional misalkan, batasannya sampai mana. Jadi kalau di terkait AI-nya sendiri ada policy yang mungkin mirip ya seperti itu bisa jadi guidance sih buat tidak hanya kami sebagai vendor tapi mungkin juga dari sisi enterprise sendiri ya sebagai pengguna mereka jadi tahu sebenarnya AI yang tepat itu seperti apa. Oke, thank you Pak Didi. Menarik sekali. Ini kalau kita obrolin mungkin perlu sehari semalam nih Pak kalau kita ngumpul semua. Karena ini materinya jujur sangat luar biasa Pak. Oke, Pak sebelum ke pertanyaan terakhir saya mau ke Kak Michael lagi nih Pak. Kak Michael singkat aja Kak. Dengan adanya integrasi AI dalam proses kreatif, nggak menutup kemungkinan bahwa end product yang dihasilkan atau karya yang dihasilkan itu dari berbagai konten kreator akan punya kemiripan gitu sama satu sama lain. Nah, bagaimana pandangan Kak Michael sebagai pekerja kreatif konten itu bisa mempertimbangkan penggunaan AI dan menghadapi tantangan tersebut? Ada tips and triknya nggak, Kak? Oke, Silakan. tadi juga ada banyak pertanyaan ya di kolom chat tentang mengenai itu. Oh, So, aku sekalian kayak jawab juga ya buat teman-teman. Kalau di pandangan aku sih, sebagai kayak generative artist itu sekarang tuh toolsnya tuh udah dalam banget ya, sampai kita tuh bisa customize, misalnya foto atau kayak suara dengan kayak detail intensi yang kita mau gitu. Jadi contohnya ya, kalau misal image gitu, aku bisa menggunakan control net untuk kayak ngatur pose. Nanti kayak di situ kayak misalnya mau ganti baju, kita bisa pakai ini sorry agak teknis ya, tapi bahasanya kayak in painting gitu untuk kayak mengganti kayak bagian bajunya. Kita bisa apalagi ya kayak kamu mau kayak misalnya ambil bagian misalnya bagian bajunya doang kamu mau referencing dari A gitu, kamu bisa modify. Nah terus tapi kayak kamu mau detailin juga kayak biar nggak terlalu mirip, bisa juga gitu. Jadi sebenarnya ini toolsnya itu memang sekarang tiap minggu ada yang baru sih, dan tambah komplit gitu sebagai artis gitu. Jadi ini seperti kayak pertanyaan yang zaman dulu sih, kayak kalau misalnya kayak kita akses internet, apa yang membuat kayak karya aku tuh kayak gimana perbedaannya ngambil referensi sama benar-benar kayak plagiarizing, copying gitu. Nah, bedanya itu di intensi kalian. Kalau misalnya kayak kalian udah ada kayak definite intention, harusnya dan juga kayak domain knowledge kalian tuh kuat mengenai kayak role itu. Misalnya kayak kalau misalnya kalian fashion designer, kalian harus tahu dong kayak stylenya, misalnya kayak style fashion designer A, B, C itu kayak gimana, dan gimana cara kita nggak plagiarizing si A, B, C itu. Harusnya kita menjauh dari kayak plagiarizing itu. Memang kayak tools teknologi ini bisa membuat kita unintentionally melakukan plagiarizing atau melakukan kayak mengambil kayak style orang gitu. Tapi kita sebagai artis harus in control sih, dengan kayak meningkatkan domain knowledge kita dan juga meningkatkan knowledge kita terhadap kayak tools-tools teknis ini. Ada juga yang misalnya kayak tadi ada yang tanya tentang kayak writing juga, sama juga kayak kamu harus ngerti dulu tentang kayak gimana cara writing style kamu yang kamu mau gitu. Jadi kita role-nya itu bisa memfilter kira-kira si AI ini tuh terlalu ngopi nggak sama yang lain, atau nggak kayak kalau misalnya di AI itu ada termnya hallucination ya, terlalu halusinasi gitu. Ya kita nggak boleh ngambil kayak mentah-mentah karena ini kan tools kan. Di tools kayak teknologi lain juga seperti itu. Jadi menurutku harus ada intent yang kuat dari artis yang
yang menggunakan tools ini, dan intent itu uh, bisa diambil kalau misalnya artis tersebut ada domain knowledge dan technical knowledge yang cukup gitu. I see. Menarik banget. Semoga bisa menjawab ya buat teman-teman yang mengajukan pertanyaan dari kolom komentar. Nah, kebetulan waktu kita terbatas nih. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa jadi bahan bahasan. Cuman saya masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi Prof. Budi, Prof. Ridi, Kak Michael, Pak Didi, saya kemarin sempat baca ya satu berita tanggal 16 Oktober kemarin, itu pemerintahan kota New York baru aja merilis the New York City Artificial Intelligence Action Plan. Nah, dari yang saya baca tujuannya untuk meningkatkan layanan pemerintah dan kualitas hidup warganya, which is bagus gitu ya. Di mana cakupannya itu meliputi pembentukan kerangka kerja evaluasi AI, peningkatan pemahaman dan keterampilan pegawai pegawai pemerintah terutama ya tentang AI, serta mereka juga meluncurkan chatbot AI pertama mereka yang dapat membantu pemilik bisnis dalam membuka dan menjalankan usaha. Nah, sebenarnya menurut saya tujuannya baik gitu ya, dan ini dapat bisa mengoptimalkan pengguna AI dalam operasional pemerintah. Efisiensi layanan juga bisa meningkat, sehingga hasil akhirnya adalah memberikan layanan yang lebih baik ke warganya. Oke, saya jadi penasaran nih ke bapak-bapak, kakak-kakak semua di sini. Terkait dengan hal ini, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota New York ini dapat diadaptasi dan diimplementasikan di Indonesia? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Nah, kalau misalnya iya, bisa kita implementasikan, faktor-faktor kunci apa aja yang perlu dipertimbangkan gitu untuk menerapkan strategi serupa di Indonesia? Dan kalau memang masih belum memungkinkan, kira-kira tantangan utamanya apa sih gitu yang dihadapi dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Oke, saya coba ke Pak Budi dulu. Silakan Pak Budi. Ya. Iya, jadi saya baca sepintas tuh dokumennya mereka kota New York gitu ya. Menurut saya yang pertama ini mereka yang saya ini acung jempolnya dulu adalah mereka paham bahwa mereka tidak mengerti AI. Jadi mereka tahu kami akan menggunakan AI, tapi kami tidak mengerti. Jadi itu dulu ya. Jadi nggak sok tahu dulu. Jadi kan kami orang-orang government nih memberikan layanan kepada publik mau pakai AI gitu. Nah itu satu itu ya. Oke, kalau untuk dengan teknologi yang baru seperti itu tuh harus apa gitu ya. Nah makanya mereka men-set up komite, memastikan gitu ya supaya jadi ada kalau di perusahaan tuh good corporate governance gitu kan ya. Jadi ini supaya kotanya ini juga ketika menerapkan teknologi ini mereka menerapkan teknologinya secara baik dan benar. Contoh tadi ya masalah bias gitu ya. Nanti kalau ada orang misalnya mengajukan izin mendirikan, saya mau izin membuat coffee shop di sini gitu. Begitu dilihat, oh kamu orang kulit hitam, kemungkinan gagal segala macam tinggi. Yang kayak tadi ya bias itu nggak boleh ada di situ kan ya. Jadi, nah itu gimana taunya kan pemerintah kan nggak tahu ya. Maka dia akan set up tadi steering committee membahas tentang risiko-risikonya gitu. Itu menurut saya kebaikannya itu. Yang kedua mereka juga tahu bahwa wah ini gimana ya kita harus mengadopsi talenta. Karena dia juga tahu bahwa kita kan namanya juga kota, bukan perusahaan kayak Wise AI yang ada orang tehnya di dalamnya kan kami pemerintah bukan orang teh. Jadi kan gimana cara sama lah di Indonesia pegawainya mau dijadiin PNS, tapi ini kalau jadi jagoan AI baru 6 bulan pasti udah ditarik sama perusahaan-perusahaan lain kan ya. Jadi itu juga gimana nih kita menjaga talenta-talenta AI ini supaya ada di kota New York ya, terus bisa membantu. Itu yang saya lihat bagus juga gitu ya. Meskipun mereka juga belum tahu tuh. Kalau saya lihat itu kan baru rencana ya. Di bagusnya itu mereka belum disuruh rencana kita harus melakukan ini, kita harus melakukan ini. Contoh lagi ya misalnya ini kita juga tidak ingin keblasuk, saya nggak tahu ya sampai jauh seperti Cina misalnya kan ya. Kalau di Cina kan itu sudah AI sudah merasuk sehingga kita nggak perlu bawa handphone, nggak perlu banyak, cuma perlu bawa wajah ya kemana-mana gitu ya. Mau nggak kita seperti itu? Kemungkinan kalau Western Society tidak mau kan bilang wah ini privacy. Saya masuk ngopi-ngopi sama Mas Didi, kita lagi ngopi-ngopi, Pak Budi ketemu Mas Didi ngapain nih ngopi-ngopi gitu ya. Tiba-tiba jangan gitu ya. Ada kolaborasi apa ini gitu. Nah itu kan kita nggak mau ya. Ini kamera di sini harus dimatikan karena itu against our privacy. Betul. Tapi government bilang nggak bisa ini Pak Budi sama Pak Didi lagi kami monitor nih, jangan-jangan ada KKN apa gitu kan ya. Nah
Yang kayak gitu tuh kita masih belum tahu. Jadi menurut saya langkah yang dilakukan New York bagus, tetapi kita belum melihat hasilnya gitu ya. Setidaknya upayanya udah benar, secara proses udah benar lah gitu. Nah, I see. apakah Indonesia akan melakukan seperti itu? Menurut saya iya sih. Sebaiknya adopsi teknologinya itu perlu sama-sama. Contoh, misalnya kita sudah menerapkan tadi ya, absensi di kantor pemerintahan harus pakai AI. Listrik mati, nggak absen tuh, nggak gajian tuh. Gimana? Oh, berarti kalau listriknya mati berarti harus ada absensi secara manual. Berarti itu yang kayak gitu-gitu harus dipikirkan juga. Sehingga kegagalan teknologi tidak berakibat kegagalan kita as a society. Ya, I tapi see. jempol sih. Oke, jadi secara ide itu memang udah istilahnya memang arahnya udah ke sana ya Pak ya. Cuman tinggal didetailkan implementasinya seperti apa. Prof. Ridi, gimana Pak Prof. Ridi ngelihat peluang ini buat Indonesia, Prof? Terutama buat pemerintahan Indonesia lah ya. Apakah Saya melihat visible gitu? bahwa visibilitas itu ada. Maksudnya Mhm. seperti ini, kita belajar aja bagaimana vendor-vendor cloud itu memikirkan AI. Awal-awal mereka mau melepas AI itu seperti test the water. Contohnya misalnya API face recognition, API yang cukup canggih misalnya untuk mendeteksi emosi, mendeteksi apa namanya pornografi dan sebagainya itu dilepas begitu saja di awal-awal. Tapi setelah itu mereka secara perlahan mengevaluasi. Sehingga kalau teman-teman misalnya saat ini saya pengen menggunakan services untuk OpenAI misalnya, saya akan di screening dulu. Nah, dan untuk New York Action Plan ini mereka sudah melakukan hal yang tepat. Mereka sudah mengatur di sekitar 47 halaman mereka mengatur Hmm. itu. Walaupun belum secara detail, hanya berisi inisiatif-inisiatif, tapi itu adalah talking point yang nanti akan jadi clue pada saat ada the evil is in the detail gitu ya. Pada saat ada isu-isu yang benar-benar detail, misalnya terkait dengan penyalahgunaan face recognition. Nah, misalnya seperti itu. Dulu kan face recognition sangat bebas. Ya, provider-provider public cloud itu membuka face recognition secara bebas. Sekarang mulai dibatasi. Tampaknya modelnya akan seperti ini. Akan ada teknologi yang dilepas bebas dulu, kemudian dievaluasi, kemudian diatur. Salah satu proses pengaturannya ya lewat regulasi, action plan, dan sebagainya. Indonesia akan ke arah sana. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup memiliki data? Nah, problemnya di situ. Apakah kita sudah cukup memiliki data berdasarkan apa ya? Berdasarkan konsumsi AI di kita. Hmm. Yang saya takutkan itu justru Indonesia nggak punya data, terus begitu ngelihat New York, ikut New York yuk. Begitu ngelihat Singapura, kita ikut AI Nation-nya Singapura. Nah, gitu. Tampaknya kita harus mulai mengumpulkan datanya dulu. Sehingga benar-benar base data yang spesifik dari Indonesia untuk menyusun action plan ke depan. Kira-kira seperti itu lah. Thank you, Prof. Sangat menjelaskan sekali ya bagaimana best practice kalau misalnya pemerintah Indonesia gitu atau sebagian kecil di pemerintah daerah mau menerapkan implementasi AI ya di lingkungan mereka. Oke, sebenarnya saya pengen dengerin pendapatnya Pak Didi dan Kak Michael. Cuman waktu saya udah sangat terbatas dan sudah di-remind sama teman-teman gitu ya. Jadi kita bisa mulai masuk ke sesi tanya jawab. Thank you banget Pak Budi, Pak Ridi, Prof Ridi, Kak Michael dan Pak Didi ya atas waktunya. Saya harap kita bisa ketemu secara langsung dan bisa ngobrol lebih deep atau mungkin kita bikin sesi berikutnya Pak yang lebih deep gitu misalnya. Oke, thank you semuanya Pak. Sehat-sehat semuanya. Saya kembalikan ke Wenta. Oke, halo, kembali lagi bersama aku Wenta di Distek Artificial Intelligence Trade or Threat. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator dan para panelis atas discussion-nya yang sangat informatif dan menyeluruh nih ya. Oke, karena udah banyak pertanyaan yang masuk, kita langsung aja ke sesi Q&A. Dari pertanyaan pertama nih ya, aku pilih dari Kak Jevon Wicaksono. Mau bertanya, apakah suatu saat AI akan mengambil alih pekerjaan, tugas-tugas yang saat ini dikerjakan oleh manusia? Dan iya, apakah itu sesuatu yang menakutkan nih? Oke, boleh mungkin dijawab oleh Prof. Ridi ya. Oke, saya sampai nulis buku untuk itu. Judulnya
bahasa Inggris bukunya, judulnya Idiot Engineering. Tapi sebenarnya Idiot Engineering itu bagaimana menyikapi AI secara lugu gitu. Dan jawabannya nggak ngalihin pekerjaan. Nggak akan ngalihin pekerjaan, tapi orang yang nggak pakai AI akan digantikan oleh orang yang pakai AI. Kira-kira Hmm. seperti itu. Jadi the problem is kita mau pakai AI nggak? Kita mau belajar pakai AI nggak? Itu dulu. Ya. Kalau nanti beberapa pekerjaan-pekerjaan yang hilang itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang rutin, ya. Memang rutin. Pekerjaan-pekerjaan yang ke depan kan akan semakin kompleks. Ya. Dan pada saat pekerjaan itu kompleks ya, orang-orang yang menggunakan AI itu akan mengeliminasi orang-orang yang nggak pakai AI. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Berarti emang semuanya kembali ke user ya. Apakah user bisa mengaplikasikan AI dengan baik untuk membantu pekerjaannya dan pastinya akan ada keterbatasan-keterbatasan ketika seseorang tidak menggunakan AI dalam pekerjaannya gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Ihsan untuk Pak Budi. Nah, jadi Kak Ihsan ini punya layanan chat AI untuk para pelanggannya, yaitu kitty.my.id, yang mana mereka wajib memasukkan dulu data-data perusahaan mereka ataupun produk mereka ke dalam database yang nantinya akan dibaca oleh AI tersebut, sehingga AI dapat menjawab pertanyaan yang terkait produk atau perusahaan tersebut ketika ada yang bertanya melalui chat AI di halaman web atau landing page customer-nya. Nah, sekarang Kak Ihsan ini menggunakan ChatGPT 4 yang jika terjadi penyalahgunaan data oleh OpenAI, apakah pemerintah Indonesia mempunyai penanganan masalah seperti ini dan kemana nih Kak Ihsan kalau misalnya terjadi seperti ini harus mengadu ke siapa dan kemana gitu? Silahkan Pak Yes, Budi. yang pertama ini biasanya kalau ini adalah pekerjaan antara dua perusahaan gitu ya. Jadi ini antara dua perusahaan itu ketika kita memulai sebuah usaha ya tentu saja ada agreement ya, siapa bertanggung jawab terhadap apa. Nah, jadi mungkin dengan OpenAI Mas Ihsan tadi ya punya kerjasama dulu, bentuknya seperti apa, NDA-nya seperti apa, kalau ada kebocoran data seperti apa, siapa bertanggung jawab apa dan terhadap apa. Dan biasanya juga ada the choice of law-nya. Misalnya kalau kita ribut dengan AI mau ribut mau diselesaikan secara hukum di Indonesia, biasanya kita mau ribut selesaikan di Singapura misalnya gitu ya, atau diselesaikan secara hukum alam. Tapi biasanya gitu, dan itu antara corporate ya, biasanya tidak ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia per se. Oke, itu satu ya. Nah, yang kedua kalau datanya ini kebetulan di luar itu, kalau datanya bocor bukan kebetulan ya, orang Indonesia itu kebetulan. Nasib naas ya, bukan kebetulan tapi ketidakbetulan gitu, bocor, maka Mas Ihsan bertanggung jawab terhadap data tersebut, maka secara kalau di Indonesia udah ada UU PDP. Nah, nanti bisa dilihat lebih jauh lagi bagaimana tanggung jawab Mas Ihsan terhadap data itu di lingkungan Indonesia, di ranah Indonesia. Ini ada dua hal ya, antara Mas Ihsan dengan OpenAI, satu lagi Mas Ihsan ini dengan masyarakat Indonesia gitu. Ya, jadi nanti detailnya bisa kita bahas lagi kalau mau dibutuhkan. Tapi intinya begitu. Ini treat as a business to business saja ya. Ada NDA-nya dan seterusnya. Halo, Mbak Wenta. Beres. Sepertinya Mbak Baik. Wenta keputus. Oh, Oke, ya balik baik. lagi. Kembali lagi dengan saya. Halo. Oke, thank you banget Pak Budi atas jawabannya ya. Berarti untuk Kak Ihsan, yang pertama harus ada perjanjian dengan OpenAI-nya, ada NDA-nya, dan jangan lupa jurisdiction-nya under country-nya siapa, apakah Indonesia atau dari OpenAI-nya. Terus juga ada juga pertanggungjawaban terhadap data untuk masyarakat Indonesia dan itu ada legalitasnya juga ya. Jadi ketika mau bikin atau develop AI jangan melupakan tentang legalitasnya juga gitu ya Prof ya. Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Pak Didi. Dari Kak Jevon juga mau bertanya apakah AI aslinya bisa menyimpan rahasia data pribadi atau data perusahaan? Wah, gimana nih Pak Didi kalau di UWIS AI sendiri seperti apa? Iya, oke. Jadi kalau di WIS memang pengguna kita saat ini masih ke B2B ya. Jadi kita kerjasamanya dengan enterprise. Dan ada beberapa hal tadi terkait kerahasiaan data sendiri. Memang kita di dalam agreement itu sudah dituangkan. Kayak mungkin gampangnya gini lah. Kayak data customer dari enterprise berapa lama sih boleh disimpan di platformnya WIS. Jadi hal-hal seperti itu tuh sudah kita tuangkan di agreement. Jadi kesepakatan bersama.
dan kita mengikuti dari agreement yang sudah disepakati bersama. Karena sebenarnya kalau data gimana ya bicaranya ya? Kalau dari kami pastikan datanya sebenarnya semua terenkrip, semua aman, bahkan kita menjamin data itu tidak tersimpan di platformnya Wiz. Cuman to be honest, kalau kita ngomong logik teknologinya, untuk melakukan engagement dengan customer, pasti data itu tetap harus lewat platformnya dari Wiz. Jadi balik lagi ke kesepakatan di dalam agreement yang sudah dituangkan tadi lah, bahwa oke, misalkan pada saat mau melakukan campaign, data itu akan masuk ke platformnya Wiz, tapi setelah itu retentionnya berapa lama? Apakah misalkan hanya 1 bulan atau dalam 3 bulan, kemudian data itu akan dihapus lah, seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Didi atas jawabannya ya. Semoga terjawab Kak Jevon. Ini kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Mudra First. Wah, ini buat Kak Michael nih ya. Mau tanya soal AI generated image. Masih banyak pertanyaan khususnya di bidang kreatif, perihal copyright atau hak cipta. Nah, karena banyak kekhawatiran nih Kak Michael, sumber AI itu memproses gambar yang diinginkan itu dari sembarang sumber atau bahkan sebenarnya itu dari seniman atau desainer yang belum viral atau belum terkenal. Jadi sehingga ciri khas atau karya mereka ini jadi mainstream atau bahkan nama mereka nggak terkenal dan akhirnya merugikan para seniman atau desainer tersebut. Nah, boleh tolong nggak dijelaskan untuk AI generated image ini gimana sih cara bekerjanya ketika mengambil sumber-sumber gambar yang diinginkan? Ya, sekarang untuk jadi memang kayak ada beberapa generative AI model ya, kayak sekarang sih yang paling kayak common itu kan diffusion model. Aku jelasin dulu yang sebelumnya itu ada GAN ya, Generative Adversarial Network. Jadi kayak dia tuh kayak Siapa? sorry, tadi ada Oh yang ya, silahkan Kak. oh ya, ada GAN. Sorry. Jadi kayak dia kayak milih yang paling baik, kayak yang paling akurat kira-kira associated sama kayak instructionnya gimana gitu. Kalau misalnya yang sekarang sih diffusion model ya, cara mereka buatnya itu semua AI model itu gunanya tuh untuk membuat formula ya. Apapun itu formulanya, sekompleks apapun itu formula. Nah, diffusion model ini lumayan interesting. Jadi dia misalnya kita kalau mau membuat image sebuah kayak kucing gitu ya. Nah, mungkin dari image kucing itu dia kayak kasih noise. Terus dia kayak tambahin noise demi sedikit dari kayak image yang sebelumnya. Nah, terus formulanya itu cara membalikan dari kayak image yang dengan full noise balik ke awal. Jadi nanti kalau misalnya kita kayak generate kayak bilang, oh mau bikin kucing gitu, muncul kayak image kucingnya. Tapi of course ini kayak cuman salah satu image gitu yang di-train. Ada banyak yang di-train. Jadi kayak ini massive library ya, dan membutuhkan computation lumayan besar gitu. Memang dengan kayak enough data, kita dengan diffusion model itu kita bisa membuat kayak style yang mirip gitu. Contohnya kayak misalnya kita mau contoh style kayak Van Gogh gitu, bisa karena dia kayak ada beberapa image yang dia train. Tapi makanya itu yang ini semua itu kan tools kan. Misalnya kita menggunakan Pinterest untuk mencari kayak sources kita untuk misalnya ya kita sebagai artis kayak gambar gitu. Terus kita cari nih kayak style-style yang kayak artistik. Terus kita ketemuin yang Van Gogh, kita ikutin Van Gogh doang, itu juga plagiarizing gitu. So sebagai artis untuk menggunakan tools ini kita memang harus kayak berhati-hati sih. Kita harus kayak ada domain knowledge. Kita harus tahu kayak di apa discussion-nya di kalangan sekarang itu kira-kira tuh kalau misalnya kayak ngikutin segimana sih kayak terlalu mirip gitu sampai jadi kayak plagiarizing. Itu memang kayak sebagai artis kita perlu tahu. Ini yang aku harus emphasizin juga sih, kayak di Indonesia itu awareness terhadap kayak plagiarizing itu masih sedikit ya. Kalau waktu dulu aku sekolah di US tuh itu sangat benar-benar kayak bahaya banget kalau misalnya kayak hampir mirip gitu tuh bisa
kalau misalnya kamu di sekolah tuh bisa dikeluarin gitu. I think kita butuh lebih banyak awareness tentang plagiarizing ini karena menggunakan AI ini sangat gampang uh, untuk kayak go to the realm of plagiarizing karena dia kan kayak sangat di-train dengan kayak massive image ini yang of course kayak ada image kayak style yang lain dan itu dibutuhkan untuk kayak base knowledge-nya si AI ini biar kayak dia bisa bikin kayak style yang kamu mau gitu. Tapi memang kayak sebagai artis kita juga perlu tahu gitu apa yang kira-kira benar-benar kayak jiplak 100% sama apa yang mungkin kayak fall under fair use. Fair use tuh kayak misalnya kita remix sedikit gitu. Ada juga kayak beberapa apa kayak eh, mungkin kayak cuman nge-referencing kayak jadi kayak eh, agak mirip tapi juga ada perbedaannya gitu yang clear gitu. Jadi sebagai artis kita perlu ngerti itu sih. Halo? Mbak Wenta. Ya, Iya, kembali lagi dengan saya. Terima kasih Kak Michael atas jawabannya ya. Tadi sangat komprehensif juga ya untuk Kak Mudra, semoga terjawab. Jadi perlu diingat bedanya reference sama plagiarism. Jadi kalau misalnya di kreatif itu udah terkenal banget, amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan lupa, jangan plagiat ya teman-teman. Untuk khususnya yang semuanya sih sebenarnya kalau mau tiru, amati, modifikasi, jangan plek ketiplek. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan untuk Prof. Ridi lagi. Boleh ya, Prof ya? AI atau bias AI yang terjadi saat ini, apakah pengaruh dari behavior kita para user di sosmed? Silahkan, Prof. Iya, iya. Jadi AI itu ya bagaimana dia belajar ya. Bahkan ada beberapa AI yang sifatnya general AI gitu ya. AI yang serba bisa gitu ya. Seperti ya mirip mirip kita lihat seperti apa yang ada di iOS seperti Siri atau yang lain gitu. Kalau kalau dia adalah AI yang belajar dan kita memberi pelajaran yang sesuai dengan behavior penggunanya, ya AI tersebut akan menghasilkan seperti apa yang dilakukan penggunanya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah AI akan menghasilkan suatu suatu hasil yang bisa eh, apa ya, bisa bergeser dari apa yang kita harapkan, tentu bisa. Ya. Bergantung pada data setnya. Ya. Seperti tadi yang dikemukakan oleh Budi seperti cerita tentang kalau datasetnya cuma ada orang kulit putih ya yang ganteng ya sudah mereka akan menganggap orang kulit putih adalah ganteng. Yang hitam-hitam seperti saya ini ya sudah di luar jawaban mereka. Jadi pertanyaannya yes, it's possible. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ridi atas jawabannya. Jadi, kalau dibilang bisa ya bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada untuk Pak Didi dari Kak Pras. Saat ini saya bekerja di perusahaan e-payment dan sedang dalam tahap development service baru untuk AI. Nah, pertimbangan apa sih Pak yang perlu diperhatikan supaya kita tahu bahwa penerapan AI ini akan menguntungkan perusahaan atau justru hanya buang-buang anggaran perusahaan aja karena perlu setup server dan hal-hal lainnya? Silakan Pak Didi. Oke, thank you. Jadi mungkin pertama ya dari Pak Pras tadi ya, Pak Pras sendiri mungkin dengan tim bisa set goals atau KPI untuk menggunakan AI-nya sendiri lah. Jadi tadi saya sempat menyampaikan mungkin ya, kalau bisa jangan terbawa FOMO lah ya, pengen menggunakan advanced teknologi mau pakai AI, tapi sebenarnya ya perusahaannya saat ini belum butuh-butuh banget. Jadi hal-hal yang bisa ingin dilakukan itu sebenarnya masih bisa dilakukan oleh human lah. Analogi yang paling gampang mungkin yang saya bisa sampaikan itu keputusan yang bisa diambil apakah sudah waktunya menggunakan AI, salah satunya adalah bisa dilihat untuk pekerjaan yang sifatnya masif atau banyak dan itu sifatnya berulang. Dan kalau misalkan orang yang melakukan itu pasti akan melelahkan sekali. Dan dari perusahaan sendiri sebenarnya punya target bahwa pekerjaan ini harus diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Nah, kalau ketemu situasi yang salah satunya seperti ini, mungkin itu bisa jadi pertimbangan lah untuk mulai menerapkan teknologi AI.
Selain itu juga mungkin pertimbangan lainnya yang harus dipertimbangkan adalah bahwa dalam sebuah perusahaan untuk mulai mengaplikasikan AI sendiri itu ada effort atau cost di awalnya untuk ya tadi melakukan setup itu nggak hanya servernya aja, tapi untuk mentrain si AI-nya melakukan sesuatu yang sesuai, yang personalized dari bisnisnya si enterprise tersebut, itu pasti ada cost dan itu harus dipertimbangkan mungkin secara ROI-nya lah ya. Pada saat kita mengeluarkan cost ini, apakah nanti resultnya yang didapatkan sesuai? Itu mungkin jawaban saya. Thank you. Oke, oke, baik. Thank you Pak Didi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Pras ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada untuk Pak Budi. Pak, ChatGPT sekarang ini banyak sekali mengeluarkan hallucinating data. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara dari sisi bisnis dan ilmu menangkal hal tersebut? Ini pertanyaan dari Kak Adrianes Mulyawan. Silakan Pak Budi. Ya, biasanya kita bisa melakukan retraining lagi ya dengan menambahkan data kita sendiri untuk membuatnya menjadi lebih baik. Cuma prosesnya itu menjadi lebih berat karena kita harus melakukan ya menambahkan data sendiri, kemudian melakukan retraining lagi. Proses retraining itu tidak mudah juga membutuhkan computing resources yang cukup besar juga. Meskipun tidak sebesar kalau kita membuat ChatGPT sendiri gitu ya. Jadi itu yang beratnya begitu. Nah, itu satu ya. Yang kedua, kan kita mau retraining tadi dengan data yang lebih quote-unquote akurat gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah adalah datanya sendiri, mengumpulkan data itu tidak mudah dan tidak murah. Itu effortnya besar dan super mahal. Contoh nih ya. Saya kan waktu itu mengumpulkan data plat nomor mobil di Indonesia itu. Ada nggak yang jualan database plat nomor mobil di Indonesia? Nggak ada kan ya? Oh, berarti kan harus nyari sendiri tuh. Kerjaan saya 3 bulan motretin plat nomor mobil. Dikejar-kejar satpam, segala macam gitu kan. Setelah saya hitung-hitung ya, itu terus harus dikotak-kotakin segala macam. Ternyata membuat data set plat nomor mobil, saya tuh ngabisin sekitar mungkin 100 jutaan lah rupiah. 100 jutaan rupiah untuk data setnya aja. Itu belum di training loh. Jadi itu menunjukkan tadi ya, untuk melakukan retraining itu butuh effort yang besar itu. Jadi tadi betul memang salah satu masalah halusinasi itu yang harus diperbaiki dengan train dataset yang lebih baik lagi. Dan itu effortnya memang besar. Oke, baik. Thank you Pak Budi. Semoga terjawab ya Kak Adrianes Mulyawan. Oke, karena pertanyaannya ada banyak dan waktunya sedikit, aku pilih satu pertanyaan lagi terakhir. Ini untuk Kak Michael dan Pak Budi juga sebenarnya karena sebagai seorang artis atau musisi nih ya. Nah, kalau di Kak Michael kan di Made by Machines.ai-nya ada AI voice ya. Nah, terus juga sekarang ini kan udah ada ya teknologi AI untuk melakukan itu, bahkan bisa kalau misalnya dibilang bisa atau enggak pasti bisa untuk menirukan suara seorang artis atau musisi ya, atau bahkan bikin lagu gitu. Nah, bagaimana tanggapan Kak Michael dan Pak Budi terkait hal ini, dan apakah hal ini akan mengganggu ekosistem dunia kreatif khususnya di music dan performing arts dan juga copyright-nya gitu. Silahkan mungkin dari Kak Michael dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk jawab itu, menurut aku sih tergantung intensinya ya terhadap pembuatan musik tersebut. Sebenarnya ini untuk apa gitu? Apabila kayak misalnya kita membuat musik, tapi untuk kayak mengambil kayak profit dari original artisnya, bener sih itu kayak mengganggu. Tapi kalau misalnya dan di sini juga kayak di YouTube udah mengimplementasikan kayak ekosistem ini ya, di mana kayak creator bisa membuat kayak remix, tapi nanti copyright-nya itu dikasih untuk original artisnya, itu lebih baik gitu. Jadi tergantung kayak intensinya untuk apa. Kalau misalnya kayak di Made by Machine sendiri ya, kita implementasinya sih sebenarnya lebih ke arah kayak creator sendiri sih. Jadi yang kita udah implement buat di klien-klien kita itu, let's say kita ada klien kayak ini creator. Nah, creator ini kan mereka tuh selalu kalau misalnya mau bikin konten tuh dependent banget sama orangnya. Kadang tapi kayak tidak bisa dipungkiri kalau misalnya manusia itu kan bisa sakit gitu ya. Dan mereka udah ada kayak banyak kayak kontrak tuh yang going on, yang harus shoot bener-bener misalnya kayak recording hari itu gitu.
Sekarang menggunakan AI itu membantu sekali karena misalnya mereka harus kayak lakuin voice over, suaranya hilang lebih hari itu. Terus sekarang kita jadi bisa menggunakan AI, kita drive dengan kayak suara orang lain, translate suara itu menjadi suara orang tersebut gitu. Dan dengan itu kita jadi support ekosistem untuk para artis ini. Bukannya untuk mereplace mereka sih, tapi lebih ke arah kayak untuk nge-support. Baik, Oke. kalau sekarang dari tanggapan saya Mbak ya, Iya, AI silakan, ini Pak. membuat banyak kekacauan dan membuat berkah. Contoh yang berkah yang paling hebat itu minggu lalu baru dirilis lagunya The Beatles ya, yang The Beatles yang lama. Yaitu kenapa? Karena suara awalnya itu John Lennon main piano, nyanyi, suara John Lennon itu pelan, ketilap sama suara pianonya gitu. Nah, ini 20 tahunan gara-gara AI itu bisa diekstrak suara John Lennonnya dipisahin sehingga sekarang itu muncullah lagu ini ya No and Then, nanti dicari lah gitu ya. Baru itu gara-gara AI bisa kita ketemu suara The Beatles yang asli baru itu. Nah, itu satu ya. Jadi itu membuat berkah luar biasa. Di sisi lain, apakah AI ini bisa membuat disruption? Pasti. Dan ini kita masih bingung. Terus terang masih bingung. Contoh, misalnya saya membayangkan saya pengen buat film. Saya membayangkan, oh ini nanti yang nyanyi, saya pengennya musiknya tuh seperti musiknya Frank Sinatra, katakanlah ya. Cara bernyanyinya seperti Frank Sinatra gitu. Stylenya kayak Frank Sinatra. Frank Sinatra sudah meninggal. Saya akan membuat sebuah lagu baru, komposisi lagu baru bernuansa Frank Sinatra. Bolehkah? Tentu saja kalau secara kita bicara tentang kreativitas, boleh dong. Kenapa tidak boleh gitu ya. Nah secara haki, nah ini mari kita diskusikan. Nah ini masih perjalanan panjang. Kalau saya meniru style seseorang, apakah seseorang itu stylenya milik dia sendiri, ya atau itu God given, kemudian tidak boleh ditiru orang lain, betapa piciknya kalau kita melihat seperti itu ya. Nah tetapi itu ya yang membuat kita bahwa secara kreativitasnya harusnya diperkenankan. Nah sekarang nanti masalah fair use-nya bagaimana. Nah itu tadi baru kita bicara tentang tadi Michael benar-benar itu niatnya apa sih niatnya. Kalau orang niatnya jahat, ya dia akan tetap dengan bagaimanapun jahatnya dia akan cari jalan untuk tetap berbuat jahat. Tetapi di sisi lain AI itu membuat kita menjadi lebih bisa kreatif dalam hal mengenerate ideas yang mana dulu tidak mungkin. Kalau dulu misalnya saya nggak bisa gambar, ya sudah stuck. Sekarang saya bisa menggambar. Kalau dulu saya nggak bisa main musik dengan ini tuh di kepala saya ada saya pengen musik kayak gini, itu bisa tercipta. Dan alangkah bahagianya kita semua di dunia ini ketika ada sound atau lagu atau beats yang diciptakan dengan tadi ya, dengan orang yang tadi yang menghayalnya kemudian menjadi kenyataan. Kan bukankah itu menjadi berkah bagi kita semua? Marilah kita bicarakan masalah haki, itu nanti masih perjalanannya panjang dan kita punya masalah yang lebih berat dari itu. Ya. Nanti kita harus buat sendiri satu sesi lagi nih, Bang Ucup. Siap Pak Budi, nggak bakal ada habisnya memang. Iya ini, tapi ini Pak Wenta ini memang satu hal yang akan menjadi issues ya ke depannya ini. Sekarang sudah, dulunya masalah kreativitas itu kita bilang tidak mungkin dilakukan oleh AI. Sekarang kita we are proven wrong gitu. Jadi AI sudah masuk ke dalam dunia kreativitas yang mana itu sudah tidak bisa dibendung. Tidak mungkin bisa dibendung. Tinggal kita bagaimana menyikapinya, menatanya supaya tidak terlalu liar lah. Oke, baik. Thank you banget Pak Budi dan Kak Michael atas jawabannya ya. Oke, semuanya kembali lagi ke usernya. Kalau bisa aku bukan highlight sih, aku rangkum nih ya dari discussion panel kita hari ini. Oke, apakah AI itu threat atau threat? Semuanya itu kembali ke usernya sendiri. Every ideas and technology has bright side and dark side of it, and all depends on the person who utilize it. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman semua yang udah stay sampai sekarang dan udah ngasih pertanyaan, dan juga terima kasih kepada Pak Yusuf, Pak Budi, Prof. Ridi, Pak Didi, dan Kak Michael atas insight yang komprehensif dan menyeluruh. Nah, setelah ini kita akan pilih 3 orang penanya terbaik untuk mendapatkan door prize. Jangan kemana-mana, tetap di Distek Bisnet Gio.
Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama aku Wenta di Distek AI pada hari ini. Oke. Terima kasih sudah hadir sampai sekarang ya semuanya. Dan aku mau mengucapkan terima kasih kembali kepada Wiz AI 1% The Future is Gen Z serta media partner kami Daily Social yang telah memberi dukungan kepada acara ini. Nah, sebelum aku infokan tentang pemenang door prize-nya, ada informasi yang perlu aku sampaikan untuk teman-teman bahwa Biznet Geo ini memiliki grup komunitas developer and engineer ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau ngobrol lebih lanjut seputar teknologi dan juga dapat info update dari kita, silahkan di-scan aja QR-nya dan bergabung di grup kita nih ya. Mungkin boleh di-screenshot dulu. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat ya, teman-teman. Sertifikat keikutsertaan acara ini dengan cara mengisi formulir feedback kami. Silahkan di-scan QR-nya atau bisa mengunjungi link yang tertera di kolom chat ya, akan dikirimkan oleh teman-teman dari Biznet Gio. Sekali lagi, buat teman-teman yang mau dapat sertifikat, bisa mengisi formulir feedback kami dengan scan QR yang ada di layar atau boleh di screenshot terlebih dahulu. Oke deh. Nah, kemudian tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita umumkan pemenangnya untuk door prize pada acara hari ini, yaitu mari kita lihat di layar kira-kira siapakah yang akan memenangkannya. Oke, aku dapat bocoran nih ya guys. Untuk pemenangnya adalah Kak Adrianes Mulyawan, Kak Ihsan, dan Kak Jevon Wicaksono. Oke, selamat untuk para pemenang dan jangan keluar dari Zoom dulu ya, karena akan dihubungi oleh para admin Biznet Gio dan tolong menginfokan nama lengkap dan emailnya juga di kolom chat biar nanti dihubungi oleh tim kami. Oke, kalau gitu. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang hadir dan tentunya kepada moderator dan panelis kita, Pak Yusuf, Pak Budi, Prof. Ridi, Pak Didi, dan Kak Michael atas sharing ilmunya hari ini. Nah, setelah ini kita akan ada foto bersama, jadi untuk teman-teman peserta boleh dipersiapkan dulu kameranya. Dan sambil menunggu, mungkin ada kalimat penutup dari bapak-bapak sekalian. Boleh kita mulai dari Pak Budi. Silakan Pak Budi, singkat aja Pak Budi. Siap, AI bagi saya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Opportunities banyak, maka generasi muda mohon ikut mengembangkan, aktif berpartisipasi dalam pengembangan AI sambil berhati-hati mengembangkannya. Oke, baik. Kita lanjut ke berikutnya. Boleh Prof. Ridi, silakan Prof. Ridi. Coba bernafas ya, walaupun kita sudah bernafas. Dan lihat di sekitar kita berbagai masalah yang mungkin bisa diselesaikan dengan AI. Dan setelah itu, teman-teman melihat apakah ada solusi AI yang sudah ada di luar sana. Jika belum, belajarlah. Jika sudah, gunakanlah. Nanti pelan-pelan solusi teman-teman akan berkembang, dan menjadi kontribusi. Bukan hanya ke diri sendiri, ke sekitar, tapi mungkin ke negara. Gitu ya kira-kira ya. Terus semangat untuk belajar. Oke, terima kasih Prof. Ridi. Kita lanjut ke Michael dulu, boleh? Silakan Kak Michael, singkat aja. Ya, jangan lupa kalau AI ini adalah tools yang bisa dipakai untuk semua orang. Tapi jangan lupa juga kalau semua legalitas dan juga kayak semua kayak intensi harus dari kalian sebagai manusia. Oke, baik. Oke, thank you Kak Michael dan enggak ding. Dari Pak Didi, silahkan Pak Didi. Oke, mungkin pesan saya buat para pelaku usaha aja yang tertarik untuk menggunakan AI. Pertama, nggak usah takut. eh kita semua sama-sama belajar dan semua itu memang bisa, istilahnya tadi ya, bisa dikembalikan ke kita lah untuk menyesuaikan AI ini peruntukannya untuk apa. Cuman perlu digarisbawahi juga harus mengikuti ininya ya, maksudnya kebutuhan lah. Jangan terbawa FOMO aja mau pakai advance teknologi, tapi sebenarnya yang jadi hanya cost doang.
Tapi revenue dari AI sendiri sebenarnya kalian nggak bisa dapatkan atau benefitnya. Thank you. Oke, baiklah. Thank you, Pak Didi. Oke, terakhir ke Pak Yusuf. Silakan, Pak Yusuf. Em, kalau mau tren AI pakai bisnis Gio Metal. Oke, baiklah, boleh. Oke, baiklah untuk teman-teman, kalau misalnya hari ini ada beberapa topik yang menarik ya, seperti legalitas atau security dari AI, dan juga teman-teman mungkin nanti kita akan bikin lagi di stack di episode berikutnya membahas tentang itu. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman boleh join ke apa namanya community kita yang ada di Telegram, dan juga jangan lupa follow akun sosial media Bisnet Gio. Nah, sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari kita berfoto bersama. Buat teman-teman boleh dibuka kameranya dan kita foto bareng-bareng. Dan akan dibantu oleh teman-teman dari operator nih. Oke, mari kita lihat. Ahmad Erlangga nih banyak ya temennya kalau dilihat-lihat nih rombongan. Oke. Oke, baiklah kalau gitu aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide berikutnya. Apakah ada teman-teman di slide kedua? Oh, ternyata tidak ada, guys. Baiklah, kalau begitu terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini, dan tentunya kepada para moderator dan panelis. Semoga ilmunya tersampaikan dengan baik ya, Bapak-bapak sekalian, dan tentunya berguna untuk kita semua. Oke, kalau gitu terima kasih dari kami Bisnet Gio, juga berterima kasih atas partisipasinya, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dadah.